Philip Lahm lahir di tempat dan waktu yang tepat. Ia lahir pada 11 November 1983 di Munchen, Jerman Barat. Kelak, ia akan menjadi salah satu bek kiri terbaik, bukan cuma di Jerman, tapi juga di dunia. Lahm awalnya berlatih sepak bola di FC Köln karena diajak oleh temannya. Kebetulan, ayahnya Roland juga bermain di sana, sementara ibunya, Daniel, juga mengelola tim usia muda. Lahm punya mimpi. Ia ingin menjadi pembuat roti, atau seperti orang-orang kebanyakan, ia ingin menjadi bankir. Namun semuanya berubah ketika ia bersekolah di Rudolf Diesel School. Saat ditanya soal cita-citanya, Lahm dengan menatap menjawab ingin seperti pesepak bola profesional. Cita-citanya itu berlangsung dengan tepat. Pada 1995, di usianya yang 11 tahun, ia direkrut oleh klub besar di Munchen, Bayern. Ia pun ditunjuk sebagai ballboy untuk pertandingan kandang tim senior Bayern di Olympiastadion. Ia juga ada di pinggir lapangan Olympia ketika Borussia Dortmund mengalahkan Juventus pada final Liga Champions 1997. Alasan Lahm direkrut Bayern adalah Jan Pieta. Pelatih tim muda Bayern tersebut sudah memantau Lahm sejak di Köln. Setelah direkrut, salah satu pelatihnya, Hermann Hummels, yakin betul kalau Lahm akan sukses. Dia sampai bilang, kalau Philip Lahm tidak berhasil di Bundesliga, maka tak akan ada yang bisa. Lahm perlahan naik ke tim B ketika usianya 17 tahun. Sebelumnya, ia 2 kali meraih tim gelar juara di Bundesliga Youth dan memimpin tim sebagai kapten. Di tim B, sudah terlihat kalau Lahm juga bisa main di berbagai posisi seperti gelandang bertahan, gelandang kanan, atau fullback kanan. Debutnya terjadi pada 13 November 2002 di hadapan 22.000 penonton. Ia masuk pada menit ke-92 di laga yang berakhir imbang 3-3 menghadapi RC Lens tersebut. Akan tetapi, itu bukan pertanda bagus. Soalnya, jalan menuju tim utama terhalang karena kehadiran Willy Sagnol dan Vicente Lizarazu yang jadi pilihan utama di pos fullback. Karena merasa sayang dengan bakatnya yang sia-sia kalau cuma jadi pengangkat bangku cadangan, Bayern meminjamkannya ke Stuttgart selama 2 musim. Di sanalah ia mencatatkan debutnya di Bundesliga. Di bawah arahan Felix Magath, Lahm menjadi salah satu pemain utama sebagai fullback kiri. Ia bahkan mendapat perhatian khusus dari Sir Alex Ferguson yang ingin merekrutnya usai laga menghadapi Manchester United di Liga Champions. Sayangnya, di musim keduanya bersama Stuttgart, Lahm menjadi rentan cedera. Bahkan ketika masa pinjamannya berakhir, ia pulang ke Bayern, tapi tak langsung ke tempat latihan, melainkan ke pusat penyembuhan. Di musim 2005-2006 tersebut, Lahm baru mencatatkan debut sebagai starter buat Bayern di Bundesliga pada November. Ia tercatat cuma main 20 kali di Bundesliga. Akan tetapi, hal itu sudah cukup untuk membuatnya dipanggil ke timnas Jerman yang berlaga di Piala Dunia 2006. Padahal, Lahm sudah tak main di timnas sejak Januari 2005. Namun, agaknya penampilan bagusnya di Euro 2004 sudah cukup memuaskan bagi Jurgen Klinsmann untuk memanggilnya. Ditambah lagi, Piala Dunia 2006 menjadi penting buat Jerman ketika tampil sebagai tuan rumah. Lahm mencetak gol pertamanya Jerman di turnamen tersebut saat menang 4-2 atas Costa Rica. Lahm pun terpilih sebagai pemain terbaik di laga kedua melawan Polandia. Lahm tercatat sebagai satu-satunya pemain Jerman yang main selama 690 menit di Piala Dunia, hasil dari 3 pertandingan fase grup selama 90 menit, babak 16 besar 90 menit, bahkan perempat final dan semifinal selama 120 menit, serta pertandingan perebutan peringkat ketiga selama 90 menit. Setelah Piala Dunia, jumlah pertandingan yang dilakoni Lahm di klub meningkat drastis. Dan hal ini terus terjadi karena konsisten, bahkan ia pensiun pada akhir musim 2016-2017. Dibandingkan dengan Paolo Maldini, mantan pelatih Lahm di Bayern Munchen, Carlo Ancelotti mewajarkan pertandingan Lahm dengan Paolo Maldini. Untuk membandingkannya dengan Paolo Maldini itu tepat, kata Ancelotti jelang pertandingan terakhir Lahm sebagai pemain pro. Kedua pemain bermain untuk satu tim sepanjang karir mereka. Ada begitu banyak kesamaan dalam hal kualitas, profesionalitas, tingkah laku, kepribadian, dan karakter. Ini adalah pujian buat keduanya untuk dibandingkan satu sama lain. Dia sangat penting bagi klub, manajer, menjadi contoh hebat buat rekan-rekannya. Aku mencintai profesionalitas dan kualitasnya. Kalau kami punya 20 Philip Lahm, kami tak akan punya masalah, terang Ancelotti. Saat mengumumkan masa pensiunnya dari sepak bola,
telah meyakinkan kalau dirinya bisa menampilkan penampilan terbaik hingga akhir musim. Tapi tidak setelahnya. Ia tampaknya sadar setelah Ousmane Dembélé mencetak gol penentu kemenangan Borussia Dortmund di semifinal DFB Pokal musim 2016-2017. Ia pun mengakui, "Aku membuat kesalahan fatal." Meski merasa penampilannya menurun, tapi Girland yang merupakan salah satu mentor Lam bersikeras kalau menampilkan penampilannya di level tinggi itu untuk waktu yang lama telah meningkatkan ekspektasi terhadapnya di tiap pertandingan. Philipp memenangi hampir segala yang bisa dimenangi. Dia bahkan gagal memenangi Piala Eropa, terang Girland di status resmi Bayern. Hal yang menyedihkan soalnya adalah dia belum pernah mendapatkan penghargaan Player of the Year, yang mana aku tak mengerti. Tentu, Philipp tak bermain secara spektakuler. Namun, jika ia hanya sesekali menghindar atau memberikan satu umpan buruk, orang-orang langsung bertanya, "Ada apa dengan Philipp hari itu?" Itu adalah tanda dari karir yang luar biasa.